الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدم ذكر الله tanal qurbahu. Wa'adim dan langgengkanlah zikrallahi, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tanal qurbahu, maka kamu akan memperoleh qurbahu, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Julasa'ullahi yaumal qiyamati. Julasa'ullah, orang-orang yang berdampingan dengan Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, al-khadi'un, yaitu orang-orang yang tunduk kepada Allah. Al-mutawadhi'un, orang-orang yang tawadhu, tidak sombong. Al-khaifun, artinya orang-orang yang takut kepada Allah. Adz-dzakirunallaha katsira. Adz-dzakirunallaha, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Katsira, artinya dengan sebanyak-banyaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian bulanan dan pembacaan zikir akbar Hizib Bahar yang saya hormati, saya muliakan, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kita setelah 1 bulan kita libur, 1 kali pertemuan karena saya sedang berada di Tanah Suci. Alhamdulillah, berkat doa dari semua pihak, dari jamaah Hizib Bahar semuanya, pada pelaksanaan haji tahun ini bersama seluruh rombongan dari jamaah KBIH Al-Quraniyah, semuanya dalam kondisi sehat walafiat, berkah, selamat, dan alhamdulillah semuanya bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Mudah-mudahan memperoleh haji yang mabrur. Yang belum berangkat saya doain biar pada berangkat. Yang belum berangkat saya doain biar bisa berhaji dan berumrah. Dan yang belum berangkat saya doain semoga dikasih rezeki yang banyak sehingga bisa melangkahkan kaki ke Baitullah dan insya Allah memperoleh haji mabrur pula. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Risalatul Mustarsyidin yang ditulis oleh imam besar, karya yang terbesar, Imam Abul Haris Al-Muhasibi. Beliau mengatakan wa adim zikrallahi, artinya dawamkanlah, langgengkanlah, kontinuitaskanlah zikrallahi, zikir kepada Allah. Tanal qurbahu, niscaya engkau akan memperoleh qurbahu, artinya kedekatan kepada Allah. Hadirin, nasihat ini mengandung isyarat kepada kita tentang manfaat yang diperoleh, manfaat yang sangat besar dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Wa hiya al-qurbu minallahi subhanahu. Artinya dengan zikir itu kita semuanya menjadi orang yang dekat kepada Allah. Amin apa? Jadi orang yang zikir kepada Allah
selalu dari lisannya keluar zikir kepada Allah, maka orang ini akan memperoleh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanal qurbahu. Kau akan memperoleh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lebih besar dari kedudukan atau kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lebih dekat, yang lebih besar dari kedekatan kita kepada Allah. Hadirin, apalagi? Mungkin kita bisa renungkan coba. Kalau misalnya kedekatan kita kepada para pejabat, seperti misalnya kita dekat dengan presiden, dekat sama gubernur, dekat sama wali kota atau bupati, dekat sama camat, dekat sama orang-orang kaya, itu sebenarnya sudah membuat kita menjadi orang yang bangga luar biasa. Oh, dia mau dekat sama presiden, oh dia mau dekat sama gubernur, oh dia mau dekat sama wali kota. Itu yang namanya dekat-dekat sama para pejabat membuat sebagian besar orang itu bangga luar biasa. Mengapa saya katakan bangga? Apalagi dekat dengan orang kaya raya, itu sudah membuat orang-orang itu bangga dan bahagia. Kenapa? Karena mungkin di situ kedekatan dengan pejabat, kita banyak dibantu dalam urusan keuangan. Kalau dekat sama orang kaya, uang kita jadi kebantu, dikit-dikit dibagi duit, dikit-dikit dibagi duit, betul? Itu dekat sama orang kaya, dekat sama pejabat. Kalau kita dekat sama pejabat, minimal kita dikasih jabatan. Itu dekat sama pejabat, dekat sama orang kaya. Nah, bagaimana kalau kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka itu, kalau kita sudah sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua kebaikan-kebaikan kita itu semua kebaikan akan kita dapatkan. Semua keinginan kita yang kita inginkan pasti akan Allah berikan. Kenapa? Karena kita sudah dekat kepada Allah. Segala bencana, segala kesusahan yang datang kepada kita karena kita dekat sama Allah, kita terima dengan ikhlas, insya Allah semuanya Allah singkirkan kesusahan dan juga kepayahan serta bencana yang kita terima itu. Maka itu yang pasti surga, ampunan yang Allah berikan kepada kita itu pasti diberikan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita udah dekat, misalnya nih, kita dekat sama Allah atau kita dekat sama seseorang, sama kekasih kita dekat banget, atau orang kita cintai kita dekat banget, maka udah pasti nih, orang itu ridho kepada kita. Apapun yang kita minta pasti dikasih. Contoh, kita dekat banget sama kekasih kita, cinta banget sama kekasih kita, dekat banget sama dia. Kira-kira kalau kekasih kita minta dibeliin jagung merebus, kita beliin gak? Beliin gak? Kalau dia minta motor, kita bagi gak? Kita mobil, ya kita bagi. Kenapa? Orang kita cinta sama dia, dekat sama dia, betul? Begitu juga kalau kita udah dekat sama Allah, maka jangankan minta, nggak minta juga Allah kasih, betul? Dengan catatan kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Imam Al-Muhasibi, yaitu dengan cara apa? Wa adzin dzikrullah. Dawamkanlah, langgengkanlah dzikrullah, zikir kepada Allah. Langgengkan, jangan tiap hari, tiap detik lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir terus menerus, jangan berhenti. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Dalam keadaan berdiri kita ingat, duduk kita ingat, jalan kita ingat, sujud kita ingat, rukuk kita ingat, semuanya kita ingat sama Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana
ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah kiamat sambil berdiri. Kalau dia zikir sama Allah sambil berdiri, Allahu Akbar sambil berdiri. Atau dia nggak bisa diri, dia duduk karena badannya nggak kuat, dia berdiri zikir sama Allah. Dia sholat atau dia berzikir nggak bisa diri, kiamat nggak bisa. Wa qu'udan, dia boleh sambil duduk. Wala junubi, boleh sambil berbaring, sambil tiduran, zikir, jangan pernah putus. Sambil apa? Sambil duduk zikir, sambil tiduran zikir, sambil naik motor zikir, lagi ngendarai mobil zikir, semuanya zikir terus menerus, jangan pernah berhenti. Lisan kita basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, apa yang Kau ciptakan di dunia ini, itu di langit dan di bumi, ma khalaqta hadza batila, tidak akan sia-sia. Tidak pernah sia-sia yang Allah ciptakan kepada kita. Subhanaka faqina adzabannar, maka maha suci Engkau ya Allah, hindarkan kami dari api neraka. Jadi ini ibu sekalian, dasar hukumnya kita dimanapun berada, zikir terus kepada Allah, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan kita jalan, dalam keadaan mengendarai onta. Kalau kita punya onta zaman dulu, mengendarai mobil, motor, sepeda, jangan lepas lidah kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita di dunia ini adalah mendawamkan zikir. Wa adim zikrullah, dawamkanlah, langgengkanlah, terus meneruslah kamu zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus antum lagi diri zikir, lagi duduk, lagi rukuk, kemudian lagi sujud zikir, lagi berbaring zikir. Pokoknya semua aktivitas kita di dunia ini jangan lepas dari zikiran Allah. Ingat terus kita sama Allah. Di kamar mandi boleh zikir gak? Di kamar mandi ya zikir, tetap zikir, cuma jangan dibaca. Jangan kita mau buang air besar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan. Betul. Jangan. Langgengkan zikir itu kepada Allah. Jangan kalau dari kamar mandi tetap zikir, tapi jangan dibaca. Karena kurang elok kita baca zikir di tempat yang kotor. Betul? Dan menariknya di sini, perintah zikir kepada Allah itu dikaitkan dengan lafaz wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu disandingkan antara zikir dengan tafakur. Wa yatafakkaruna, zikir, tafakur. Apa hikmah dibalik semua ini? Perintah zikir, tafakur. Hikmahnya adalah karena semakin kita bertafakur tentang apa? Tentang penciptaan langit dan bumi, itu akan semakin banyak kita berzikir. Semakin kita merenung, semakin banyak kita berzikir. Semakin kita tafakur, maka akan semakin kita menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dengan kita banyak bertafakur, maka kita semakin banyak berzikir, merenung. Kita bertafakur, kita merenung, maka akan lahir dari lisan kita. Gara-gara kita melihat yang indah-indah, maka timbul zikir kepada Allah. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Akan lahir dengan banyak bertafakur kepada Allah, banyak bertafakur, merenung tentang ciptaan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati
samawati wal ardh, bertafakur dengan penciptaan langit dan bumi, semua seisinya yang ada di dunia. Kalau kita ke Cibodas, kita lihat gunung-gunung seperti disusun sama Allah, indah mempesona, maka timbullah kita zikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, indah sekali di tempat. Betul atau betul? Betul atau betul? Oleh karena itu, kita akan terus melihat keagungan Allah, maka timbullah zikir. Kita bertafakur, maka akan timbullah dari lisan kita berzikir kepada Allah SWT sampai ke otak kita, sampai ke hati kita. Terus kita zikir kepada Allah SWT. Wa adzim dzikrallah tanal qurbahu. Itu segitu doang zikir, tapi berakhirnya banyak. Paham? Jadi kalau kita melihat pemandangan yang indah, mempesona, misalnya kita melihat kebun yang hijau, bersusun-susun bagus, kita lagi buah-buahan yang sangat indah, buah-buahan yang begitu banyak, misalnya kita lihat, dan berwarna-warni buah itu, ada yang coklat. Apa buah coklat? Buah apa buah yang coklat? Sao, salak. Ada lagi buah yang keren. Apa keren? Buah apa? Jeruk, narkisa, boleh gak? Boleh. Pokoknya buah-buah itu berwarna-warni, sehingga kita semakin menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam benak pikiran kita, dan kita semakin banyak berarti bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan sampai melihat yang indah-indah, kita nyampe di Cibodas dengan pemandangan yang begitu indah, bunga-bunga begitu indah kita pandang, kita pegang handphone, kita bilang wow keren. Itu omongan apa itu gitu? Wow keren nih, keren. Padahal harusnya sebagai orang yang beriman jangan ucap wow keren, tapi ucapkanlah Masya Allah, Subhanallah. Betul? Betul? Banyak, coba saya mau nanya, kalau lihat wanita cantik kita ngomong apa Pak? Wanita cantik banget, dia berjilbab, bagus banget, pada hidungnya mancung, bibirnya maju. Kalian salah diri banget. Hidungnya mancung, orangnya cantik. Kita lihat, sekali lihat, udah cukup. Jangan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita lihat begini, kita lihat lagi, jangan. Ali radhiyallahu anhu, ketika sedang bersama Rasulullah naik onta, tiba-tiba apa? Rasulullah melihat apa bersama Ali. Ali melihat ada seorang wanita cantik, kemudian diterkepat oleh angin, mukanya terlihat terbongkar, cantiknya luar biasa. Kata Ali melihat begini, apa kata Rasulullah? Ya Ali, istri, ya Ali, palingkan wajahmu, matamu, jangan lihat cewek itu yang cakep. Padahal Ali udah ngomong begini, Masya Allah, udah ngomong gitu tuh. Jadi kalau lihat wanita cantik ngomongnya apa Pak? Masya Allah. Bu, kalau lihat wanita laki-laki yang ganteng ngomongnya apa? Wow, keren. Jangan, itu bukan ajaran Islam. Jadi ngomongnya gimana caranya? Masya Allah, Subhanallah. Bahkan banyak yang istighfar kalau lihat orang cantik nih, Astagfirullah. Gitu, Pak, lihat orang cantik banget tuh, lihat sekali langsung terus. Kalau bisa begitu, bisa begitu? Bisa. Intinya bahwa setiap detik kehidupan kita itu harus banyak diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adzim dzikrallah tanal qurbahu. Dawamkan, langgengkan zikir kepada Allah tanal qurbahu, misalnya kau akan mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya kita dekat sama Allah, banyakin. Supaya kita dekat sama Allah, banyakin. Terus menerus setiap saat kita zikir, lisan kita selalu berzikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu subhanallah. Pegang tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Oh begini juga boleh. Subhanallah, alhamdulillah. Kita ya boleh. Zikir kita, nggak lepas lidah kita. Andai kata kita meninggal dunia saat itu, maka matinya husnul khatimah.
Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyid fi minal kalimit thayyib, dia katakan Al-Wabilus Sayyid minal kalimit thayyib, itu halaman di syarah ini yang saya pegang kitabnya, safha 57 sampai 133. Halaman 50 sampai 133, beliau menyebutkan ada lebih daripada 100 manfaat orang berzikir. Ada lebih daripada 100 manfaat dari zikir kepada Allah, manfaatnya 100 lebih, saudara. Wa fi dzikrillah ta'ala, kata Ibnu Qayyim, itu aktsaru min mi'ati faidatin. Artinya bahwa ada lebih daripada 100 manfaat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau menulis manfaat zikir yang luar biasa? Supaya apa? Supaya kita dekat sama Allah. Yang paling enak kalau kita dekat sama Allah. Dari awalnya kita misalnya malas zikir, awalnya dari kita zikir, kita malas buat zikir, maka menjadi senang dan menjadi apa? Menjadi konsumsi kita tiap hari. Bahwa kalau udah zikir, kita rasanya ini seperti orang mati. Kalau bisa begitu. Nah, makanya pulang dari sini nih, ntar pulang dari sini, baru bangun pantat kita nih mau pulang. Semua orang ketemu nggak ada yang tegol. Ya begitu juga jangan. Kalau ketemu assalamualaikum begitu. Lalu apa saja manfaat zikir itu? Maka manfaat zikir itu dalam kitab, dalam syarahan yang saya pegang ini, pertama, zikir itu membentuk cinta yang akan mendatangkan keridhaan Allah. Yurdir Rahman. Dalam kitab ini katakan Yurdir Rahman. Artinya zikir merupakan bentuk cinta sejati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa mendatangkan Allah ridho kepada kita. Kalau kita banyak zikir kepada Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Amin. Pengen diridhai Allah? Pengen diridhai Allah? Jawabannya satu, apa? Banyakin zikir. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, dia berkata bahwa orang yang jatuh cinta, maka nama kekasih yang dicintai itu tentu tidak akan lenyap dari ingatannya. Orang kalau cinta sama seseorang, namanya selalu terbayang-bayang, namanya selalu ingat, ada selalu di otaknya. Kenapa? Karena dia cinta sama orang itu. Di otaknya terbayang-bayang tuh, di hatinya selalu ada namanya. Betul? Kalau cinta kita misalnya sama Bang Ahmad, tiap hari ingatnya sama Bang Ahmad. Lagi tidur ingat, intinya ketemu Bang, lagi buang air besar, Bang Ahmad. Kira-kira emang begitu orang cinta. Betul? Maka cinta yang sudah mendalam tidak akan pernah lenyap. Seandainya dia disuruh oleh orang untuk melupakan nama tersebut yang dicintainya, pasti dia ogah. Tidak akan mampu dan tidak akan kuasa dia melupakannya. Begitu juga kalau dia disuruh menahan lisannya, jangan nyebut nama dia, jangan nyebut nama dia, nama kekasih kita jangan disebut. Allah sebut loh, tetap aja orang kalau udah cinta, udah mati cintanya itu, artinya cintanya udah cinta mati. Kapanpun disuruh orang jangan sebut nama dia, tetap kemanapun akan disebut namanya. Betul? Lisannya nggak pernah mampu untuk memberhentikan menyebut nama kekasihnya. Begitu juga kalau kita ada cinta sama Allah, maka kemanapun kita berangkat, kemanapun kita berada, lisan kita selalu menyebut nama Allah, 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 bareng, Allah, 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 bareng, Allah, 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 Allah. Begitu orang zikir kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, yang terus syaitan. Zikir itu menurut Ibnu Qayyim itu manfaatnya adalah bisa mengusir setan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dia menjelaskan bahwa setan itu bisa mengikat tengkuk kita, nih tengkuk, ya. Tengkuk kita diikat sama setan menjadi tiga ikatan. Jadi kita kalau tidur nih,
tidur. Pas kita bangun pertama itu kita kalau nggak zikir ikatan nggak lepas. Kita dibangunin tidur. Pas bangun kita duduk. Alhamdulillahilladzi ahyana wa ilaihi. Satu kali baca maka ikatan yang 3 ikatan ini lepas. Satu, baru satu. Maka masih udah bangun begini be, di kasur ada di garuk-garuk begini. Terus kemudian ketika dia bangun, baru bangun dong ini. Nah lepas 2, ikatan tuh lepas 2. Ketika dia jalan kemana? Masih satu tuh, jalan ke musola, jalan ke WC, dia wudhu, maka lepas semua ikatan itu. Kalau baru bangun doang masih 2, bisa jadi tidur lagi. Betul kan? Gitu. Maka ini disebut manfaat zikir. Ya, menurut syaitan bisa mengusir setan. Maka Ibnu Abbas menjelaskan kata min syarril waswasil khannas, itu artinya apa? Bahwasanya sesungguhnya setan itu selalu memantau kondisi hati anak Adam. Kalau dia misalnya tidak berzikir, maka dia goda. Alladzi yuwaswisu fi sudur, maka hati kita jadi was-was. Kenapa was-was? Karena kita nggak zikir sama Allah. Betul? Maka supaya hati jangan was-was, banyakin zikir. Maka orang berzikir, maka dia akan dekat kepada Allah. Dekat sama Allah, hati menjadi tenang. Jadi kalau dia orang itu misalnya setan itu melihatin orang nggak zikir, wah itu maka orang itu akan senantiasa was-was dalam hatinya, mudah was-was, dikit-dikit was-was, dikit-dikit was-was. Kenapa? Karena nggak ada zikir di dalam hatinya. Yang ketiga adalah manfaat zikir menurut Ibnu Qayyim. Ini kan ada dibilang ada 100 lebih. Saya mau terangkan pagi sampai 100. Baru 3 nih, dikit lagi habis. Baru 3. Ini 100 saya terangin. Yang ketiga apa manfaat zikir? Yaitu wa yuzilul hamma wal hasna wal ghamma. Artinya menghilangkan kegundahan, menghilangkan kesedihan. Orang yang zikir kepada Allah, maka gundah gulananya hilang, maka sedihnya jadi hilang karena dia ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat zikir itu akan menguatkan qalbi, menguatkan qalb, hati, wa yuqawwil qalba, dia akan menguatkan hatinya. Kemudian apa lagi? Menguatkan fisik, ya. Wal badana, menguatkan fisiknya. Jadi orang zikir hatinya jadi kuat, badan fisiknya jadi kuat. Wa yunawwirul qalba, dia bisa menyinari hatinya. Orang zikir hatinya bersinar. Pak, orang banyak zikir hatinya bersinar. Amin. Apa lagi? Menghilangkan kegelisahan, nambah wibawa. Menambah wibawa apa maksudnya di sini? Wa yaksibul mahabata, dia akan menambah, mendatangkan al-mahabah, wibawa. Orang kalau banyak zikir, Allah kasih dia wibawa. Wal alawah, manis dilihatnya. Orang kalau berzikir, wajahnya bersinar, hatinya bersinar, terpancar dari hati bersinar, maka mukanya enak dilihat. Itu kalau banyak zikir. Banyak orang kita lihat mukanya berwibawa, cuma wibawanya bukan menyenangkan, nakutin. Mukanya gelap. Kenapa gelap? Serem, kita lihat, kita dengar dia takut. Kenapa? Karena gak pernah dibawa zikir. Itu maaf, orang-orang yang jauh dari Allah, maka mukanya gelap, gak ada auranya. Tapi orang-orang yang sebelum berzikir kepada Allah, maka dia akan senantiasa bersinar mukanya. Amin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul. Jadi kalau zikir, hati kita menjadi tenang. Maka itu dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya diserangkan di sana bahwasanya diceritakan satu ketika ada seorang yang namanya Muhammad bin Al-Munqadir. Dia saat itu dia bangun di malam hari. Ketika dia bangun di malam hari, kemudian dia berwudu dan dia berdoa kepada Allah. Dia puji Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ketika dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dia terus kemudian dia puji Allah, alhamdulillah, dengan suara yang keras. Suaranya keras sampai tetangga-tetangga boleh dengar.
dia muji, dia bersyukur kepada Allah, dia keraskan suaranya. Kemudian tetangga berdatang, hei Muhammad Al-Munqadir, kenapa engkau itu mengeraskan suaramu ketika berzikir? Apa kata Muhammad Al-Munqadir? Mengatakan bahwa dia mengatakan, yarfa'u sautahu bil bala wa arfa'u sauti bil ni'mah. Artinya bahwa sesungguhnya tetanggaku kiri kanan, kalau dia berdoa, kalau dia mengadu kepada Allah, dia mengadunya dengan kesusahan. Yang diadu susah mulu. Kalau dapat musibah dia aduin terus sama Allah. Tapi saya di sini mengeraskan suara saya dengan memuji nama Allah, dengan nikmat yang Allah berikan. Saya puji Allah sebesar-besarnya, saya keraskan suara saya. Begitu kata Muhammad Al-Munqadir. Maksudnya apa? Jangan buang-buang waktu buat kita. Untuk apa? Untuk mengeluh tentang musibah. Jangan ngeluh musibah. Sama-sama baik ngeluh. Sama siapa aja ketemu orang kita ngeluh. Jangan. Kalau keluar Allah boleh. Tapi jangan ketika kita keluh suara kita kerasin. Tapi kalau dapat nikmat dari Allah, ngeluhnya enggak. Dapat listrik mobil baru, sekali beli 5. Apa ngeluh tuh sama Allah? Enggak. Ingat juga ada, kira dikasih susah, nangis mulu sama Allah. Ya, ini terbalik. Dapat nikmat, kita tetap bersyukur. Dapat musibah, kita tetap